Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membela hak dan keadilan bagi Pak Wira, seorang pengusaha yang telah membangun usaha merek warung mie Ngacoan sejak tahun 2018. Selama bertahun-tahun, usaha ini telah berkembang menjadi jaringan yang memiliki 20 cabang di berbagai wilayah Indonesia, dikenal luas oleh masyarakat dan diulas secara positif oleh banyak food blogger. Namun, kehadiran usaha baru milik Nona Susan dengan nama Mie Ngacoan telah menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Kesamaan ini tidak hanya merugikan Pak Wira secara material, tetapi juga mencoreng reputasi yang ia bangun dengan kerja keras. Itikat baik. Ketika nama Ngacoan sudah terlebih dahulu digunakan oleh Pak Wira dan dikenal luas, tindakan menggunakan nama serupa seharusnya tidak dibenarkan karena melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Mewakili tim 6 dengan tegas menyampaikan bahwa kami hadir di sini untuk membela pihak saudara Nona Susan dalam kasus ini, dan kami di sini hadir untuk membela hak sah klien kami atas merek dagang Mie Ngacoan yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan dasar dari posisi kami sebagai pembela saudara Nona Susan. Perlu diketahui, pihak saudara Nona Susan telah mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku untuk mendaftarkan merek Mie Ngacoan. Proses ini dilakukan dengan itikat baik, tanpa niat untuk meniru atau mengambil keuntungan dari usaha pihak lain. Sertifikat merek yang diperoleh memberikan hak eksklusif kepada pihak saudara Nona Susan untuk menggunakan nama tersebut dalam kegiatan bisnisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan sangat yakin menyatakan bahwa tuduhan atau tuntutan terhadap pihak saudara Nona Susan ini tidak berdasar secara hukum, dan kami siap untuk membuktikan bahwa klien kami beroperasi dalam batas-batas hukum yang berlaku dan berhak atas perlindungan merek dagang yang telah didaftarkan. Wabarakatuh, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya berbicara, Dewan Juri yang terhormat, lawan debat yang kami banggakan, serta para hadirin sekalian. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari pembicara pertama dengan menyoroti pentingnya itikat baik dalam penggunaan dan pendaftaran merek dagang. Dalam kasus ini jelas bahwa Pak Wira telah menjalankan usahanya dengan nama Warung Mie Ngacoan. Sejak tahun 2018, usaha ini telah berkembang membangun reputasi yang kuat di mata masyarakat, terbukti dengan ulasan food blogger dan pengakuan publik terhadap mereknya. Namun, munculnya usaha Mie Ngacoan milik Nona Susan yang baru didirikan pada Mei 2024 telah menciptakan konflik serius. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan tegas menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak boleh dilakukan apabila ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah dikenal luas, meskipun merek tersebut belum didaftarkan secara resmi. Dalam hal ini, merek Pak Wira sudah dikenal masyarakat sejak jauh sebelum tergugat mendirikan usahanya. Kita tidak boleh membiarkan kerja keras seseorang yang telah membangun usahanya sejak lama dihancurkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan itikat baik. Kelanjutan dari poin sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa tindakan Nona Susan menggunakan nama yang serupa dengan nama Warung Mie Ngacoan melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mari kita rujuk pada pasal 21 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Selamat siang semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mahardika Saharus. Saya sebagai pembicara kedua dalam perdebatan ini. Kami sebagai pembela Nona Susan, pemilik merek Mie Ngacoan, ingin menegaskan bahwa Nona Susan telah memperoleh sertifikat merek Mie Ngacoan secara sah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada ayat 21 ayat 1 huruf H ada namanya hak prioritas pemakaian. Pasal ini menyatakan bahwa merek yang bertentangan dengan hak pihak lain yang diperoleh berdasarkan pemakaian pertama tidak dapat digunakan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu tentang hak eksklusif atas merek yang diberikan kepada pihak ahli terdaftar
memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga jika merek tersebut melanggar hak atau bertentangan dengan undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 20 itu, kalian tidak ada hak untuk mendaftarkan merek yang tidak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut karena kalian tidak mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah mendaftarkan mereknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi juga mencakupi prinsip pemakaian merek pertama kali sebagai dasar perlindungan merek. Faktanya, Pak Wira telah menggunakan warung Ninga Cuan sejak tahun 2018, jauh sebelum Nona Susan mendaftarkan mereknya pada 2024. Selama lebih dari 6 tahun, nama ini telah dikenal oleh konsumen, seperti terbukti dari 20 cabang usaha dan ulasan oleh food blogger. Mereknya itu tidak didaftarkan karena dia tidak ada. Itu sih, walaupun tidak didaftarkan, tapi kan sudah merek terkenal. Mereknya sudah Ada perlindungan untuk merek yang sudah terkenal. Merek terkenal juga sudah dari review food blogger, lalu banyaknya pelanggan, dan kita juga berkembang sampai membuka 20 cabang. Memiliki pelanggan setia, ini membuktikan itikat tidak baik pembangunan usaha milik Nana Susan. Itikat baik ini diperkuat dengan fakta bahwa Nana Susan berkedapatan saling follow dengan akun media sosial warung Mingacan milik Pak Wira di Instagram. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 3 menjelaskan hak eksklusif itu atas merek diperoleh setelah pendaftaran resmi. Artinya hanya pemilik yang terdaftar yang memiliki hak hukum untuk menggunakan merek tersebut. Sedangkan Pak Wira kan dia belum mendaftarkan secara resmi. Tapi sebagai tadi kan kami sudah mengatakan bahwa kami pihak Pak Wira sudah memiliki undang-undang perlindungan untuk Saya merek yang juga sudah memiliki terkenal. undang-undang perlindungan. Tapi instruksi untuk perlindungan merek terkenal, penggugat ini bisa menggugat untuk Nana Susan membatalkan mereknya. Gugatan itu dilakukan karena 6 tahun tidak mendaftarkan merek, dia tidak akan ada haknya untuk melapor ke direktorat. Ada haknya karena kami sudah terkenal lebih duluan. Karena merek terkenal itu dilindungi oleh hukum. Jadi. Hukum memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah dikenal luas. Dalam kasus ini, nama warung Mingacuan telah memiliki reputasi yang kuat bersama dan pendaftaran merek oleh Nana Susan tanpa mempertimbangkan hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang diakui secara de facto. Yang kuat seperti membuktikan bahwa merek yang didaftarkan oleh Nona Susan sudah menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen atau adanya persaingan tidak sehat. Jika Pak Wira belum mendaftarkan mereknya, maka dia tidak memiliki hak untuk membatalkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Merek. Pak Wira dapat mengajukan gugatan pembatalan merek alasan karena kesamaan dengan mereknya meskipun merek Pak Wira belum terdaftar. Meskipun kami memiliki sertifikat lengkap, Pak Wira itu tidak bahwa Susan itu meniru yang mencemari reputasi merek ini ngacoan, mereka itu bukan diterima oleh masyarakat atau konsumen. Bukti yang bukan Pak Wira mengalami kerugian itu ada. Pertama tuh kerugian nyata, seperti pengurangan omset sebelum adanya merek Nona Susan, Pak Wira mendapat omset sekitar 500 juta per bulannya. Namun setelah Nona Susan mendirikan warung Mingacuan, warung yang dengan nama yang dipanggil Mingacuan, Tidak ada bukti kerugian material yang valid. Kita menilai bahwa usaha melakukan menyebabkan kerugian material bagi Pak Wira, namun tidak ada bukti konkret yang mendukung hal ini. itu sih. Bagaimana dengan banyak komentar di media sosial yang menunjukkan kebingungan dan kekecewaan ketika pelanggan ingin membeli
Susan. Apakah itu kurang konkret? Apa itu? Ada dua usaha nih. Terus salah satunya pelayanannya buruk. Terus kalau misalnya pelanggan itu mengomentari buruk tentang punya Pak Wira, sedangkan yang pelayanan buruk itu Nona Susan, pasti mencemarkan nama baik usaha merek Pak Wira dong. Gak bisa gitu dong. Ya kan itu. Baru kita kurang mengerti apa kita mau apa. Banyak komentar di media sosial kami di Wali Kacauan yang menunjukkan isi komentar itu menunjukkan kebingungan para pelanggan dan kekecewaan para pelanggan ketika mereka ingin membeli produk milik Pak Wira tapi malah membeli produk Mie Kacauan milik Nona Susan.